Halo, bersama saya Ihan Martoyo dari program studi Teknik Elektro UPH. Malam ini kita akan bicara tentang tantangan pariwisata di tengah-tengah pandemi. Saya ditemani oleh Ibu Dr. Dina Mutiara Lemi, Dekan Fakultas Pariwisata UPH. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Saya juga ditemani beberapa alumni UPH. Ada Ibu Margariti Vera Tilaar, biasa dipanggil Tiara. Beliau studi di Uppsala University di Swedia, khususnya menggeluti bidang pariwisata. Selamat malam, Bu Tiara. Malam, Pak. Oke. Saya juga bersama Bapak Wandi. Pak Wandi juga alumni dari Teknik Elektro UPH, sekarang berprofesi sebagai data scientist, pernah juga bergerak di industri travel online di Singapura sekarang. Selamat malam, Pak Wandi. Malam, Pak Ian. Oke, kita mulai dengan bicarain tantangan pariwisata di Indonesia ya, karena Bu Tiara studinya khusus meneliti hal itu. Bagaimana sih kekuatan dan kelemahan pariwisata di kita? Mungkin di Manado, tempat Bu Tiara sekarang berdomisili, atau mungkin Bali ya. Lalu apa challenges yang kita hadapi selama pandemi ini? Silakan Bu Tiara. Oke, baik Pak. Saya mulai ya. Mungkin secara general Indonesia itu punya potensi ya cukup besar untuk yang namanya nature-based tourism. Kita tahu banyak wisatawan baik domestik maupun yang dari luar itu datang ke Indonesia karena alamnya ya. Dan di sini kita menyebutnya nature-based tourism. Untuk saya fokusnya dulu pelajari tentang bukan pelajari ya, tapi tesis saya persis tentang COVID-19 impact ke pariwisata di Manado dan sekitarnya. Jadi mungkin background sedikit ya tentang pariwisata di Manado itu. Dulu kita tahu terkenalnya sebagai besar karena Bunaken ya untuk Marine Park-nya. Tapi itu nggak membuat pariwisata di Manado itu tumbuh. Dia mulai tumbuh itu setelah ada event-event internasional seperti Flower Festival dan lain-lain, dan semakin tumbuh lagi ketika mulai ada kerjasama antara pemerintah dan pemerintah Cina untuk ada charter flight yang langsung membawa turis dari Cina ke Manado. Jadi ada charter flight yang langsung, jadi nggak lewat Jakarta lagi dan transit, karena itu kan makan waktu ya, jadi langsung direct flight dan group tour, dan itu memang sangat besar peningkatan wisatawannya, dan itu memang berpengaruh ke perkembangan infrastruktur juga. Nah, jadi pariwisata di Manado itu yang jadi kekuatannya yang pertama yang pasti nature based, karena itu ada yang snorkeling, diving, kemudian mountain biking, terus banyak juga yang sepeda di alam dan bird watching. Soalnya di sini ada yang namanya hutan Tampopo, di situ ada banyak hewan-hewan dan terutama burung-burung. Jadi yang suka bird watching bisa ke situ. Kemudian yang kedua juga ada culinary tourism. Ya biasa orang yang suka makan ya, terutama yang local cuisine, dan Manado memang terkenal juga sama yang extreme food ya, makanan-makanan ekstrim di sini. Nah, selain itu yang dari secara potensi ya. Kemudian apa sih yang selain itu, apa yang membuat kenapa pariwisata Manado itu juga bagus, dan kenapa bagaimana kok pemerintah di sini bisa berpikir mau membuat kerjasama dengan Cina untuk tidak cuma Cina tapi juga South Korea, cuman mayoritas yang datang itu dari Cina. Kenapa harus mereka? Karena itu dari posisi secara geografi kan kita ada di utara Indonesia ya, dan itu cukup dekat ke Asia Timur, di mana kalau kita bilang Asia, yang paling berkembang adalah Asia Timur ya. Orang yang punya resource untuk secara finansial untuk mampu membiayai dirinya untuk traveling, karena traveling itu biar bagaimanapun leisure ya. Nah, itu pertama. Dan charter flight yang paling banyak itu dari Shanghai dan Nanjing, di mana itu ada di selatan Cina. Jadi kan yang termasuk paling dekat dari daerah Cina ke Manado. Kemudian yang kedua juga kekuatannya adalah pariwisata di sini masih niche market lah dibandingkan pariwisata mungkin di banyak daerah di Indonesia seperti Bali, karena belum banyak orang yang datang ke sini. Misalkan wisatawan domestik aja kayaknya Manado termasuk mahal ya, dari sisi airplane, dari airfare itu termasuk mahal. Jadi kayak Pak Ihan sebut tadi, kita sempat ngobrol tentang Singapura lebih dekat ke Jakarta daripada Manado, itu terbukti juga dari airfare kan, orang akan lebih senang ke Singapura atau bahkan ke Bangkok daripada ke Manado. Jadi itu masih niche market, tapi itu justru menarik perhatian untuk wisatawan luar negeri karena nggak ada orang, jadi alamnya tuh masih banyak yang nggak tersentuh. Nah itu kenapa yang kuat.
Kenapa bisa membuat pariwisata di sini tumbuh dan berkembang. Nah, karena perkembangannya sendiri baru sekitar 5 tahun terakhir, dan itu sangat bergantung pada wisatawan dari Cina dan South Korea, makanya ketika pandemi itu datang, apalagi yang pertama kena kan di Wuhan, di Cina, itu masih Januari. Jadi di sini dari awal udah kena impact-nya. Udah banyak bisnis yang merasa kok wisatawannya itu kurang. Dan selain itu, banyak juga wisatawan dari luar negeri, dari Jerman dan Belanda. Jadi kan nggak bisa datang. Jadi benar-benar kunjungannya tuh sangat jauh turun. Nah, jadi saya melakukan survei ya ke beberapa, jadi sebenarnya saya melakukan survei ke beberapa business owner, dan kebanyakan adalah small medium enterprise. Dan saya jujur aja sebenarnya di sini ada banyak ya business owners, tapi mungkin karena tutup ya jadi nggak bisa dikontak. Total yang saya bisa kontak itu hanya 38. Jadi itu saya kontak mereka sekitar bulan April. Jadi kita bisa bayangkan dari Januari sampai ke April udah banyak yang tidak bisa dihubungi ya. Jadi saya cuma punya 38 responden waktu itu, di mana kebanyakan itu penyedia akomodasi, kemudian tour guide, dan diving resort. Nah, dari mereka sendiri tuh keluhan terbesar yaitu yang pertama pasti operation nggak jalan. Kemudian mereka mengalami financial disruption. Kemudian the customer itu masuk akal karena nggak ada orang yang datang. Dan kemudian beberapa ngomong, mereka consider untuk tutup bisnisnya. Terus banyak yang mulai start assessing impact dari bisnis, impact ke bisnis continuity mereka. Apakah mereka masih bisa lanjut nggak sih? Terus kalaupun mereka masih bisa lanjut, contingency plan-nya itu seperti apa? Nah, seperti itu. Itu beberapa challenges-nya. Kemudian ada yang udah ngomong tentang contingency plan. Mereka mulai pikir, bagaimana sih kita bisa survive ya di tahap ini? Oh, banyak yang berpikir yang pertama, yang paling besar adalah bagaimana mereka mengurangi operational cost selama pandemi ini berlangsung. Kemudian mereka berpikir, kalau mereka survive di kondisi sekarang, untuk masa depannya bagaimana? Kalau kan biar bagaimanapun kita udah lihat ya, COVID memang cukup besar. Tapi ini bukan krisis pertama yang dihadapi oleh tourism industry. Dulu-dulu pun kita melihat pernah ada SARS, nCoV, norovirus, tapi itu mungkin tidak sampai berpengaruh sampai global ya sekarang. Ataupun di krisis di tourism industry sendiri pun tidak hanya pandemi ya, tapi kayak natural disaster, tapi itu kan biasanya pengaruhnya lokal ya ke daerah yang mengalami disaster itu sendiri. Tapi yang ini benar-benar global crisis di mana satu dunia dapat. Nah, cuman mereka pun jadi berpikir sekarang, nanti kalau misalkan ada krisis di masa depan, mereka harus bagaimana? Jadi mereka udah mulai berpikir untuk emergency fund, mereka tuh kira-kira dapat dari mana? Yang cara pertama yang berpikir, pokoknya dari profit. Kalau misalkan mereka survive ini, mereka akan berusaha untuk profitnya nanti akan ada persentase lah yang akan disimpan sekian untuk sebagai emergency fund. Itu yang paling mereka prioritaskan untuk contingency plan nanti. Nah, kemudian ada beberapa concern ya dari business owners. Mereka juga berasa sebenarnya penting nih untuk contingency plan kalau mereka punya kerjasama yang baik atau hubungan yang baik dengan organisasi, baik organisasi pemerintah maupun non-pemerintah. Karena mereka merasa ternyata butuh bantuan dari pihak luar di kondisi seperti ini. Oke. Saya juga bertanya mereka. Ya, oke. Kenapa Pak? Ya, mungkin segitu dulu ya. Jadi kekuatannya pariwisata Indonesia itu kekayaan alamnya, tapi itu juga mungkin bisa dilengkapi dengan budaya, event, kulineri ya, dan infrastruktur itu ya yang penerbangan direct flight dari Asia Timur itu sebenarnya yang menjadi penunjang utama bisa booming begitu ya. Mungkin kurang lebih kondisinya gitu. Saya ingin ke Pak Wandi. Pak Wandi, kalau di bidang pariwisata, sebenarnya sebelum pandemi kan juga udah ada pergeseran ke arah online travel ya dengan cukup deras ya. Sebenarnya peranan data science itu dan online travel itu seperti apa sih pengaruhnya kepada bidang pariwisata, Pak? Iya, Pak. Kalau mungkin saya cerita singkat data science itu seperti apa. Basically itu area keilmuan yang mengolah data gitu ya dengan algoritma. Biasanya tujuannya ada dua. Satu untuk mendapat insight, informasi yang lebih high level gitu, karena data itu jumlahnya bisa sangat banyak, jutaan atau mungkin miliaran. Jadi kita ingin dapat informasi yang condensed, pattern-nya yang ada itu apa. Kemudian yang kedua adalah biasanya untuk membuat model untuk predicting behavior atau predicting
atau beri rekomendasi personalized. Jadi kalau misalnya ke online, misalnya ke Amazon, search item gitu ya, atau online travel seperti Expedia atau Booking.com, ada model di belakang yang predik bahwa kamu sudah melihat ini dan kita akan rekomend ini. So biasanya tools data science itu terbagi dua situ, satu insight dan model. I think yang pertama insight itu biasanya yang paling direct gitu ya impact-nya, karena ketika ada perubahan pattern, apakah di user purchasing-nya berubah, apakah karena ada misalnya pandemik atau ada liburan di masa-masa yang normal liburan atau apa, itu pattern-pattern seperti itu mudah dikuantifikasi gitu. Jadi itu sangat berguna untuk business owner untuk membuat keputusan. Oke, kita dengan pattern seperti ini, bisnis model kita oke nggak? Atau fitur yang kita mau kenalkan ke user itu apa untuk user growth, untuk increase revenue, biasanya ya business driven ya. Jadi itu tools yang sangat powerful ya, hype-nya begitu banyak karena dengan data yang begitu masif, sebagai manusia kita kan tidak bisa kuantifikasi itu secara, paling bisa feeling aja. Jadi tool dengan algoritma ini bisa membantu kita untuk dapat informasi itu dengan mudah. Sebelum pandemik, hype-nya begitu tinggi di mungkin 5 tahun lebih lah ya, 6 tahun terakhir mungkin ya, terutama di company-company yang punya kapasitas digital. Dan biasanya company-company yang baru, karena mereka baru jadi, ya tech startup lah kita tahu ya. Kalau company yang agak lama, mereka biasanya migration dari misalnya yang let's say less digital to digital. So and all want to do that gitu ya, untuk bisa punya kapabilitas itu untuk bisa dapat insight, bisa predict user, and it's all about business driven. Nah, ketika pandemik terjadi, behavior pattern-nya ini semua berubah kan, dan nobody expected gitu ya, nggak ada yang expect. Dan impact yang paling tinggi terutama untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di travel, pariwisata seperti online travel booking, hotel booking, Expedia, Airbnb, Booking.com. Kalau di Indonesia Traveloka, kemudian Agoda, semua ini ke-impact karena sebelum lockdown pun orang sudah melihat, wah ini kita travel nggak gitu kan. Jadi begitu sebelum lockdown, pattern itu pasti semua sudah melihat itu di company. Apakah mereka tahu harus berbuat apa? Well it's new for everybody gitu ya saat itu ya. Jadi I think everybody was surprised. Jadi data science di situ peranannya basically dengan cepat mereka bisa tahu something is happening dan berubah. And I think untuk semua perusahaan ini basically struggling ya sampai sekarang, yang heavily revenue-nya rely on tourism, on travel, karena drop to even close to zero. Kalau kita penerbangan Singapore Airlines, Airbnb, Expedia yang saya sebut, kalau baca berita yang saya ikutin, mostly cara mereka survive karena mereka susah pivot kan. Kalau hotel masih mungkin bisa jadi restoran atau food delivery gitu ya. Kayak di Singapura itu ada yang hotelnya bikin makanan gitu ya. Tapi kalau yang kayak Singapore Airlines, Airbnb, Expedia, yang mereka lakukan ketika Maret atau April sampai Mei itu mereka raise funding untuk go try to survive ya, go this tight and hopefully enough to survive and come back again when things getting better gitu ya, ketika situasi membaik lagi. Expedia waktu itu raising-nya 3,2 billion USD, jadi tinggi sekali itu ya. Kalau tidak salah mereka pun melakukan layoff. Jadi mereka melakukan pengetatan, kemudian raise funding. Harapannya ya itu ya, bisa survive dan go again. Airbnb itu saya tidak tahu raise berapa, tapi Singapore Airlines itu juga menarik. Ini perusahaan yang lebih tradisional, tapi heavily rely on pariwisata gitu, travel ya. Mereka raise 10 billion USD kalau tidak salah ya. Dan setahu saya juga tetap melakukan layoff. Jadi kayak pramugari itu kan semua landed ya. Yang dilakukan kemarin itu ya banyak yang diarahkan untuk bantu di hospital, untuk jadi nurse atau jadi tenaga support.
Dan sekarang I think tetap banyak yang kena dampak layoff di berita beberapa hari ini saya baca ya. So balik lagi ke data science itu basically tool, dan I think kalau pattern-nya berubah ketika sebelum pandemi, ketika kejadian pandemi, dan harapannya kan ini agak uncertain ya di seluruh dunia, di Indonesia dimanapun. Tool ini bisa membantu misalnya mendeteksi ketika pattern ini misalnya agak berubah. Terlepas misalnya katakanlah policy dari government itu berubah, dan mungkin masyarakat kemudian merespon, misalnya dibuka untuk travel di area tertentu, staycation misalnya, dan tool-tool seperti ini bisa mengkuantifikasi dengan cepat, dan buat business owner basically it's very helpful karena oke, saya dapat angka ini, so what can we do then dengan situasi yang baru gitu ya. Kurang lebih begitu, Pak. Oke. Jadi tapi tadi udah ada cara-cara pivot juga yang disebut, misalnya staycation begitu ya. Walaupun industri tertentu seperti airlines agak sulit untuk pivot, tapi hotel bisa jadi food and beverage delivery begitu ya. Betul. Karena kan memang okupansi hotel mungkin 10-20% saja ya. Nah, saya ingin ke Bu Dina nih ya. Bagaimana Bu tentang usaha-usaha dengan pola baru itu beralih ke food and beverage delivery, plus minusnya untuk bidang pariwisata melakukan hal itu seperti apa, Bu? Oke. Jadi kalau menjawab pertanyaan Pak Ihan ya, saya akan mulai dari ini dulu biar kita pemahamannya nih arahnya sama gitu ya. Jadi kalau di Indonesia, di kepariwisataannya, kita bagi 4 bagian besar nih Pak. Jadi ada sektor destinasi, ada sektor hospitality, ada sektor travel, dan ada sektor MICE gitu. Jadi ini 4 besar, walaupun 4-4-nya ini ya saling ketergantungan, sudah pasti gitu ya. Nah, sektor hospitality pivoting-nya lebih gampang. Karena kalau secara konsep, yang namanya hospitality industry itu, dia melayani tidak hanya wisatawan, tapi residents juga dia layani. Jadi kan usaha-usaha restoran, usaha-usaha hotel gitu ya, itu kan melayani 2 market. Nah, kalau travel juga bisa melayani residents, tapi dia heavily on tourist gitu. Dan basicnya adalah perjalanan. Kalau destinasi kumpulan semuanya, lalu MICE itu adalah satu tipologi baru sebenarnya yang muncul. Sebenarnya dia merupakan pertemuan, event, tapi karena setelah event biasanya orang akan senang untuk sekalian gitu ya, kalau udah pergi ke tempat lain, maka dia bisa berkembang menjadi satu tipologi baru di dalam pariwisata. Tapi dari semuanya memang yang sangat suffer sekarang ini adalah MICE dan travel ya. Kalau travel ya karena perjalanannya itu sendiri tidak ada gitu sekarang. Itu sangat suffer. Mau online travel, OTA gitu maupun travel yang tradisional itu semua ya suffer karena orangnya nggak ada gitu. Sementara kalau yang MICE sekarang mereka deg-degan karena sekarang sangat bisa pertemuan-pertemuan itu tergantikan dengan platform online. Jadi belum ketemu nih kalau ke depannya bagaimana. Jadi banyak memang di keempat sektor ini yang masih deg-degan gitu ya. Walaupun hospitality dan destinasi, kalau destinasi itu karena cakupannya banyak juga ya relatif menggeliat gitu ya. Tapi kalau yang 2 ini masih belum. Nah, kalau lihat di teman-teman yang travel ya Pak Ihan, teman-teman saya yang di industri travel, kemudian juga MICE ya, dan dari hasil diskusi dengan berbagai di dalam berbagai kesempatan diskusi gitu ya. Memang saat ini pivoting secara industrinya itu belum terlalu ada. Kalau tour operator paling mereka bikin virtual tour. Tapi virtual tour ini nggak banyak juga menghasilkan ya. Misalnya mereka hanya bikin satu tour, tapi ya biaya partisipasinya cuma 50.000, ya jauh lah dari yang biasanya mereka hasilkan gitu kan.
Tapi berbagai cara dilakukan sampai ada juga teman-teman yang menjual sembako gitu misalnya. Menjual sembako. Jadi travelnya ini karena dia punya database itu tadi ya, Pak Wandi tadi cerita, kalau yang namanya orang travel itu kan punya database kan, database pelanggan. Nah, mereka itu merubah fungsinya bisa jadi seperti itu. Jadi database itu dijadikan kekuatan untuk mereka kemudian melakukan penawaran-penawaran apapun yang bisa ditawarkan gitu ya. Ya dalam hal ini sifat manusia untuk mencoba beradaptasi, berjuang gitu ya menghadapi segala masalah itu muncul. Jadi kantor travelnya dijadikan hub misalnya entah taruh beras murah apa segala macam gitu ya. Dan itu dilakukan gitu ya oleh teman-teman. Mungkin yang yang travel. Kalau yang MICE saya lihat bergeraknya itu terbantu dengan inisiatif pemerintah yang mewajibkan semua kementerian untuk bergerak lagi supaya uang berputar. Jadi IO, PCO gitu ya. Itu tuh mereka kan kalau di kementerian itu polanya kalau mereka ada acara, mereka harus kasih pengadaan acaranya itu IO dan PCO. Nah, itu jadi kementerian-kementerian itu sangat membantu keberadaan teman-teman ini gitu ya untuk melakukan kegiatan, uang mengalir. Jadi sementara ini itu yang diandalkan sih. Tapi kalau misalnya untuk wedding, acara-acara yang besar, big conferences dan sebagainya, pameran itu kan sebenarnya biasanya itu adalah hal yang mendatangkan ini juga ya bisnis. Kemudian konser itu semua freeze dulu gitu. Okay. Jadi pada saat ini upaya-upaya yang dilakukan lebih kepada hal-hal yang saya sebutkan tadi gitu ya. Jadi mencoba saling menolong ya, dan memang upaya pemerintah ini memang jadi kunci juga ya, mendorong semua untuk bergerak semua kementeriannya supaya uang mengalir. Oke. Jadi memang bertahan hidup sedikit banyak butuh bantuan pemerintah ya, karena ini ombaknya besar. Baik kucuran dana buat perusahaannya maupun dalam bentuk misalnya event yang memang menggairahkan lagi dunia pariwisata gitu ya. Tapi tadi Bu Dina juga nyebut soal virtual tour ya. Nah, kan memang begitu perusahaan pariwisata pivoting, misalnya kalau mau ke food and beverage, kalau hotel kan dia nggak bisa ya nanganin yang skala kecil dan bersaing dengan warung Tegal di sebelah begitu ya. Dia pasti berusaha volumenya lebih besar begitu ya, dan mungkin level yang lebih besar untuk kawinan atau apa ya. Nah, virtual tour katanya tadi kan kurang menghasilkan ya, tapi volumenya kan bisa sangat besar ya. Misalnya bukan cuma 30 orang, melainkan satu grup itu virtual tournya 300 orang lewat Zoom gitu ya. Nah, apakah misalnya kalau main volume, lalu tour itu punya nuansa konsumen yang khusus, misalnya di Hong Kong ada reportase bangunan bersejarah yang dikunjungi, lalu ada kisahnya, lalu arsitektur ya, teman-teman arsitek itu yang memang juga terus butuh ya melihat berbagai tipe bangunan dan menggambar bersama begitu misalnya ya. Jangan-jangan ada ya konsumen-konsumen segmen tertentu yang khusus yang bisa dijangkau. Saya ingin ke Bu Tiara nih, kalau di Manado apa bisa Bu ada peluang-peluang virtual tour? Walaupun mungkin koneksi internet bisa challenging, gimana menurut pendapat Bu Tiara? Ya itu, Pak Ihan juga nyebut koneksi internet ya, jadi itu bisa jadi challenging kalau untuk dilakukan di sini. Cuma memang apa kita boleh ngebahas tentang daerah lain nggak ya Pak? Nggak, maksudnya negara lain. Soalnya udah disebut tentang virtual tour ya, dan itu sebenarnya virtual tour, ketika sekarang COVID terjadi ya, kan banyak orang yang berusaha mencoba mencari cara baru untuk melakukan bisnisnya. Salah satunya adalah virtual tour. Dan bisa jadi sekarang adalah waktunya kita untuk trial and error untuk hal-hal seperti ini ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena sebelum COVID itu terjadi, sebelum pandemi ini terjadi, yang namanya Sustainable Destination Development, salah satu di dalamnya adalah bagaimana kita preserve peninggalan-peninggalan dari zaman dulu yang menjadi pusat wisata, yang banyak orang kan yang datang. Tapi bagaimana kita, banyak orang datang, tapi bagaimana caranya kita menjaga supaya itu tetap terjaga lah intinya. Nah, salah satu solusi yang dikasih itu adalah dengan membuat itu virtual tour aja. Jadi orang jangan datang ke situ, kita jelaskan
orang tahu, orang paham, dapat pengetahuan, tapi itu juga masih tetap terjaga. Jadi mungkin menurut saya yang seperti ini malah kepakai untuk hal-hal seperti itu, untuk preserve yang hal-hal yang bersejarah. Kalau menurut saya begitu sih Pak. Dan ya memang di sini nggak cuma di Manado, tapi kayak semua bagian Indonesia ada, semua dunia juga bisa, seluruh dunia kita punya hal-hal yang tempat-tempat bersejarah yang kalau malah kita sebenarnya secara orang-orang lokal jangan dirusak dong, yang seperti itu. Kayak gitu sih Pak kalau dari saya. Oke, jadi mungkin berpotensi ya, asal mungkin memang dilengkapi dengan kisah dan narasi tertentu ya, kalau memang ada tempat bersejarahnya begitu ya. Nah, kalau di Singapura sendiri, Pak Wandi, apakah melihat Pak peluang untuk virtual tour Pak? Apalagi koneksi internetnya bagus ya. Saya belum dengar ya kalau virtual tour ya, tapi dalam konteks Singapura ini kan kecil, dan yang kedua adalah di sini sangat terkontrol. Jadi di sini case by case per day, di sini kebagi dua sih. Memang case yang tinggi itu di dormitory, which is unfortunately ada komunitas yang dormitory kayak construction worker, mereka tinggal di tempat yang agak padat. Kasus yang begitu banyak. Kemudian yang di grup kedua itu yang di community, jadi di masyarakat biasa, itu sangat rendah. Sekarang tiap hari paling 1, 2, 3 orang gitu ya. Mungkin sudah sebulan, 2 bulan, atau lebih, 3 bulan. Jadi orang bebas keluar, tapi pakai masker. Terus restriction-nya adalah misalnya makan berlima doang maksimal, kumpul berlima doang maksimal, atau di tempat-tempat makan itu ada bisa. Jadi virtual tour itu nggak ada tempat lah ya di sini ya, mungkin ya kalau buat orang lokal ya, karena orang basically bisa kemana-mana. Ke museum bisa, ke tempat hiburan bisa, hampir normal lah in some sense ya. Jadi di MRT, tempat publik ramai, orang pakai masker. Kalau tempat hiburan yang di sini kan hub Singapura itu hidup dari hub ya, hub di regional, di dunia, pariwisatanya tuh sangat tergantung dari travel luar. Jadi sangat suffer di sini sebenarnya. Dan so far agak mungkin nggak separah banget karena pemerintah sini buka dompet mereka yang dalam gitu ya. Jadi kasih insentif, kasih banyak kucuran dana untuk agar orang-orang tuh nggak dipecat, termasuk yang di pariwisata. It's very tough. Dan mereka nggak bisa melakukan ini begitu lama. Yang bisa dilakukan pariwisata itu yang bisa pivot ya pivot. Yang nggak bisa ya kayak tadi yang saya bilang ya, yang Singapore Airlines itu, I think the latest. Jadi mereka awalnya tuh diminta untuk bantu di hospital untuk COVID, kayak jadi nurse gitu di training. Kemudian kemarin nih ya kayaknya mungkin mau nggak mau harus layoff, dan ada perusahaan yang mau ngambil gitu, jadi support dari perusahaan-perusahaan lain lokal yang buka diri bahwa oke, kita coba nampung ini ya buat saling bantu. Nah yang banyak yang lokal ya itu ya, misalnya hotel bikin jadi restoran, food delivery, atau lagi ada festival mooncake, mereka banyak jual mooncake gitu, jadi jual lewat online. Jadi itu yang mereka lakukan. Kalau untuk kayak tempat hiburan, museum, I think orang masih ini sih, masih ya pergi aja, cuma terbatas gitu jumlah orangnya. Di mall, tempat hiburan relatif normal lah ya. Orang tidak takut lagi sih kalau dibanding 3 bulan lalu. Oke. Cuman tantangannya memang Singapura kalau untuk wisatawan domestik jadinya irrelevan ya, karena ya bisa aja datang gitu, walaupun dengan jumlah sedikit ya. Nah, betul. Saya kalau lihat di YouTube ya, ada yang pasang misalnya jalanan di Kuta sekarang gitu ya, yang view itu bisa 1.000 lebih loh. Jadi tampaknya kalau saya lihat yang kayak gitu, virtual tour itu jangan-jangan berpotensi nih. Saya mau ke Bu Dina ya. Kan kita tertarik bukan cuma lihat alamnya aja, atau lihat pantai, lihat danau, lihat laut ya. Tapi biasanya kan kita tertarik stay di satu tempat karena kenal orang-orangnya, tahu budayanya ya, nonton tari kecak atau nonton sendera tari Ramayana atau apa ya. Nah hal-hal semacam itu kan bisa ya di pivot ke virtual tour ya. Bu Dina melihat potensinya seperti apa Bu? Ya, jadi kalau saya sendiri ya Pak Ihan, dan juga berdasarkan pengamatan dan banyak diskusi dan banyak
juga gitu ya. Karena pariwisata itu basicnya foundation-nya itu, filosofinya lah, itu terjadi karena ada orang traveling. Jadi virtual tour ini suatu alternatif, tapi dia tidak akan pernah bisa menggantikan. Dia bisa jadi teaser, tapi tetap experience-nya itu adalah pada perjalanannya gitu. Jadi memang kondisi pandemi ini benar-benar membuat semua peramalan ya oleh UNWTO, oleh semua ahli-ahli pariwisata, WTTV dan semuanya itu udah berantakan semua memang. Kita nggak menyangka ada ini di mana kita benar-benar semua harus stop dan dan harus merubah gitu ya. Jadi sekarang banyak pembicaraan memang diskusi antara kita di pariwisata, bagaimana sih wajah pariwisata berikutnya ini gitu ya setelah pandemi ya, kayak gimana nih, apakah sebenarnya kita sebentar aja beradaptasi dengan normal baru, tapi begitu vaksin ditemukan ya manusia akan balik lagi seperti dulu lagi gitu ya. Artinya keinginan untuk traveling itu nggak bisa ditahan karena sejarahnya tuh udah ada gitu. Manusia itu traveling itu jadi kalau lihat sejarah pariwisata ini kuliahnya bisa ber-SKS ya. Itu dari perang zaman dulu, orang melakukan perjalanan, orang trading dan sebagainya, itu udah perjalanan semua, dan itulah yang akhirnya membuahkan kegiatan pariwisata juga. Nah, tapi dalam semua masalah itu kan selalu ada hikmahnya gitu ya. Tadi Bu Tiara udah ngomong tuh bagaimana para pelaku usaha di Sulawesi Utara lah ya, di Manado itu sudah akhirnya punya pemikiran untuk punya contingency plan. Dan ini sebenarnya memang ya satu hal yang yang memang harus dan selama ini nggak pernah ada. Jadi Pak Ihan, kalau saya boleh cerita, makanya ada logo Sustainable Tourism Indonesia itu. Kita di Fakultas Pariwisata dipercaya untuk menjadi Sekretariat Indonesia Sustainable Tourism Council dari Kemenparekraf. Pak Rapak juga masuk dalam situ karena beliau mantan Sekjen Pariwisata ya dulu ya. Kemudian saya dan Bu Ames gitu ya masuk di situ. Nah, pada saat kita merintis ini, ya nanti mungkin di session kedua saya bisa cerita lebih banyak. Pada saat kita merintis ini, kita melakukan seperti banyak snapshot ke beberapa daerah, salah satunya Kelimutu ini, gitu ya, menggunakan indikator sustainable tourism dari GSTC, Global Sustainable Tourism Council. Dan satu yang nggak dimiliki, yang hampir tidak ada di semua destinasi adalah mitigation plan. Itu nggak ada. Nah, ini membuat adanya pandemi ini membuka mata banyak pihak ya untuk mulai menyiapkan mitigation plan ini. Gimana, nggak usah gara-gara penyakit kayak gini, bencana aja mereka juga nggak ada. Kalau misalnya tiba-tiba terjadi apa-apa gitu ya di destinasi, apa yang mereka lakukan? Nggak ada. Waktu orang Singapura itu kena gigit komodo, pernah kan terjadinya beberapa waktu lalu ya, di 3 tahun yang lalu kalau nggak salah. Untung udah buka siloam loh Pak Ihan di Labuan Bajo. Kalau enggak itu ada orang yang akan jadi meninggal itu, karena harus nunggu dulu flight, paling dekat adalah ke Bali gitu ya, udah keburu racunnya komodo itu kemana-mana gitu, nggak ada mitigation plan ya. Jadi salah satu hikmah dari COVID adalah ketika banyak perencana pariwisata itu mau melakukan planning, dan kita bicara soal mereka harus siapkan mitigation plan, kali ini lebih ditanggapi serius gitu. Kalau dulu-dulu kan nggak kebayang bencananya kayak apa gitu ya. Sekarang udah jelas kalau nggak punya mitigation plan payah. Nah, jadi sangat menggembirakan tuh hasil wawancaranya Bu Tiara ya. Mereka kepikir mulai untuk menyisihkan uang kalau ada apa-apa gitu ya. Dan banyak sebenarnya mitigation plan yang lain gitu. Karena sebenarnya dalam tourism tuh begini, sedikit lagi Pak Ihan. Jadi
harusnya tourism itu ketika satu destinasi dikembangkan, mereka harus punya planning di mana mereka tidak tergantung 100% pada pariwisata. Karena kalau mereka 100% tergantung, ya banyak kayak di Bali lah, udah berantakan. Mereka banyak meninggalkan pertanian untuk masuk ke ini gitu ya. Ini yang harus setelah COVID kayaknya itu harus kembali diperkuat gitu ya. Bahwa pariwisata it's good, tapi jangan jadikan dia sebagai problem solver ekonomi. Itu nggak boleh. Dari teorinya yang sono-sono dulu itu juga nggak boleh. Gitu. Oke. Jadi virtual tour tampaknya tidak bisa menggantikan karena substansi traveling memang perjalanan, experience itu begitu ya. Tapi virtual tour bisa jadi teaser. Siapa tahu tetap menjaga supaya orang punya hasrat traveling yang tinggi. Kalau pandemi lewat bisa jump back dengan baik ya. Betul. Tapi ada isu sustainability yang kita harus bahas dengan lebih panjang di klip yang berikutnya. Kita sampai ketemu di klip yang selanjutnya.